Kali ini saya akan bicara tentang Singkawang dan bagaimana media memberitakannya secara tidak akurat sampai merugikan masyarakat di sana. Mungkin banyak di antara penonton yang kurang mengenal Singkawang. Singkawang adalah sebuah kota yang terletak di pedalaman Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini berbatasan dengan Kuching, Malaysia, dan sekitar 145 km sebelah utara dari kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Singkawang ini menarik karena keragaman budayanya. Jumlah penduduknya sekitar 240.000 jiwa. Mereka sangat multi etnis dan multi agama. Umat Islam sekitar 53%, diikuti pemeluk Buddha sekitar 34%, Kristen 13%, dan lain-lain. Tahun ini, oleh Yayasan Setara, Singkawang berada di urutan pertama kota toleran di Indonesia. Sejak tahun 2017, Singkawang dipimpin wali kota perempuan Chai Chumi. Kota Singkawang merupakan salah satu pecinan terbesar di Indonesia. Warga Tionghoa sangat terasa di Singkawang. Yang dominan di kota itu adalah kaum Tionghoa Hakka dan sebagian kecil Tionghoa Teochew. Singkawang bahkan dijuluki kota 1000 kelenteng karena di setiap sudut kota ini dapat ditemui banyak bangunan vihara atau lebih dikenal sebagai kelenteng atau pekong. Setiap tahun di Singkawang juga ada perayaan Cap Gomeh, yaitu Tahun Baru Imlek yang ramai dan meriah sebagai salah satu ciri khas kota tersebut. Kota ini juga memiliki pemandangan yang indah. Ada banyak objek wisata dan rekreasi di sana. Misalnya saja Fantasi Wisata Panjang, Sinka Island Park, Sinka Zoo yang di dalamnya terdapat hewan langka lokal, Taman Bukit Bougainville, Taman Cidayu, Taman Teratai Indah, dan lain-lain. Masalahnya, Singkawang yang indah ini digambarkan dengan cara yang sangat berbeda oleh media massa. Ini sebenarnya dimulai 8 tahun yang lalu. 20 September 2014, media online merdeka.com menurunkan berita berjudul 4 daerah di Indonesia ini jadi tujuan wisata seks warga asing. Singkawang ditulis sebagai satu di antara 4 lokasi wisata itu. Merdeka.com sebenarnya tidak menggambarkan Singkawang sepenuhnya negatif. Mereka menulis bahwa di Kalimantan Barat ada wilayah yang cukup tenar dengan kecantikan wanitanya, namanya Singkawang. Kemudian dijelaskan, nama Singkawang sendiri berasal dari bahasa Cina. Kata Merdeka, perempuan cantik di sana juga banyak keturunan Tionghoa yang biasa disebut Amoy. Kecantikan para Amoy Singkawang ini bahkan tersohor di negeri jiran seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Tapi kemudian tiba-tiba saja tulisan Merdeka mulai menjadi miring. Ditulis di sana tak sedikit turis asing menjajai kecantikan para perempuan Singkawang ini. Menurut Merdeka, untuk mencari Amoy yang bisa diajak kencan memang perlu usaha, karena di kota ini belum ada lokalisasi resmi. Tulisan Merdeka 8 tahun lalu itu belum menimbulkan keramaian. Mungkin masyarakat Singkawang sendiri nggak sadar bahwa tulisan itu beredar di dunia maya. Nah, masalahnya tahun ini tulisan yang sama muncul di media online viva.co.id. Judul tulisan tanggal 22 April 2022 ini adalah, ini dia 4 lokasi wisata seks favorit turis asing di Indonesia. Penulisnya jelas berbeda, tapi isinya kurang lebih sama. Viva juga menggambarkan Singkawang terkenal dengan kecantikan perempuannya yang biasa disebut Amoy, tapi belum memiliki lokalisasi resmi. Tapi yang lebih parah, tulisan itu disertai sebuah ilustrasi foto 3 wanita Tionghoa cantik. Dan di captionnya tertulis Amoy Singkawang, wanita penyedia jasa seks. Padahal 2 Amoy yang terpampang fotonya berpakaian budaya Tionghoa yang lazim digunakan dalam perayaan Imlek. Kali ini tulisan tersebut mengundang reaksi. Protes datang dari Paguyupan Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI.
Wakil Ketua Umum organisasi itu, Hasan Karman, yang adalah mantan wali kota Singkawang, mengirimkan keberatannya pada 1 November. Dia menyatakan penggambaran wanita Singkawang di sana telah menyinggung, melecehkan, dan menghina amoy-amoy Singkawang dan menyakiti keluarganya. Dia meminta pembuat tulisan meminta maaf kepada warga kota Singkawang dan menghapus tulisan itu. Apakah FIFA melakukan koreksi dan permintaan maaf? Ini yang menarik. Jadi FIFA memang mengubah tulisannya. 1 November 2022, FIFA kembali memuat tulisan itu, tapi dengan menghilangkan bagian yang terkait Singkawang. Judulnya berubah, jadi daerah-daerah di Indonesia yang ramai prostitusi warga asing. Jadi yang tersisa tinggal Puncak, Batam, dan Cikarang. Sementara nama Singkawang sama sekali tidak disebut. Redaksi FIFA juga menyatakan tulisan ini baru merupakan perubahan dari tulisan semula karena adanya keberatan dari PSMTI. Namun, FIFA sama sekali tidak meminta maaf soal isi tulisannya. Dan FIFA juga tidak meminta maaf soal foto 3 amoy itu. Nah, inilah yang dilakukan FIFA sama sekali tidak pantas. Dalam kerja jurnalistik, kesalahan pemberitaan memang sering terjadi. Sebenarnya, etika jurnalistik sudah memberi jalan keluar. Yang pertama adalah memberi hak jawab. Yang kedua, mengoreksi tulisan atau kalau perlu men-take down tulisannya. Yang ketiga, meminta maaf dengan cara yang sungguh-sungguh. Nah, ini yang nggak dilakukan sama FIFA. FIFA seharusnya lebih bertanggung jawab terutama soal pemuatan foto yang menampilkan 3 amoy yang seolah digambarkan sebagai pekerja seks komersial. Ini nggak susah loh. FIFA hanya wajib menyatakan bahwa mereka melakukan kesalahan pemberitaan, melakukan koreksi, meminta maaf, dan menyatakan foto tersebut sama sekali tidak akurat. Nah, kita berharap media massa di Indonesia lebih bertanggung jawab. Saya Rizka Putri, undur diri.